Baik, saudara, saat ini saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di TikTok. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Empower Women Ministry, membangunkan Fajar. Juga teman-teman yang sudah hadir dari tadi di Zoom, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan juga rekan-rekan yang ada di YouTube, karena ini juga direkam dan Anda bisa menyaksikan rekamannya kembali di Priscilla Das Channel atau Empower Woman Ministry. Baik, saudara yang terkasih, dan saat ini saya ingin memberitakan firman dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih bukan suatu kebetulan kami ada di sini semua karena kasih karuniamu. Dan saat ini kami merendahkan hati kami, berfirmanlah Tuhan, tolong hambamu ini penuhi dengan kuasa, hikmat, otoritas wibawa ilahi, hanya menyampaikan kebenaran firman Allah dan hanya untuk kemuliaan nama Allah. Sembunyikan hamba di balik kuasa salibmu, Roh Kudus, Engkau yang bekerja pribadi, lepas pribadi setiap hati. Kami buka hati kami seperti tanah yang subur, biar kami bukan hanya pendengar, tapi itu bertumbuh, berbuah, berdampak, dan kami menjadi berkat dimanapun. Berfirmanlah Roh Kudus, ambil alih hambamu, penuhi dengan karunia hikmat, pengetahuan, kepasihan dalam memberitakan firman untuk kemuliaan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok, saat ini saya mau bagikan ya seperti saudara bisa lihat ya untuk waktu seperti ini. Jadi firman Tuhan ya sembari yang ada di TikTok juga yang ada di YouTube. Firman Tuhan hari ini berjudul diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Wow, diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Saudara, pernahkah Anda merasa dalam hidup saudara, sebenarnya aku ini hidup buat apa? Kegagalan saya ini buat apa? Adakah yang baik? Saudara, Anda sadar atau tidak? Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Dalam setiap musim kehidupan, dalam setiap baik itu masa lalu, masa depan, baik Anda mungkin lahir dari keluarga yang sederhana, atau juga Anda bisa dikatakan saudara ini sebutan, walaupun saya tidak setuju dengan sebutan ini, Anda anak haram lah, Anda bukan siapa-siapa, tapi saya mau katakan setiap musim kehidupan di mana Anda berada saat ini, itu bukan kebetulan, tetapi ada misi ilahi yang ingin Tuhan nyatakan. Saudara, saya mau membawa kisah Ratu Esther. Dan sebelumnya, saudara, saya mau menyampaikan bagaimana Ratu Esther diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Siapakah Ratu Esther? Ratu Esther, dia nama aslinya adalah Hadassah. Dia orang Yahudi. Saudara, pada saat itu, jadi zamannya ini, zaman Ratu Esther, bangsa Yahudi adalah kaum minoritas. Dan mereka ada dalam pembuangan. Dan sebagian ada di tanah Yahudi dan sebagian di pembuangan. Dan mereka hidup di pemerintahan Raja Ahasiweros Serser I dari Persia. Raja yang menguasai hampir seluruh dunia pada saat itu. Ini kerajaan Persia adalah kerajaan adik kuasa, bisa dikatakan seperti saat ini adalah kerajaan Amerika. Bangsa Israel di masa pembuangan adalah kaum yang minoritas, tidak punya hak politik dan segala sesuatunya. Itu tepatnya dari sekitar 486 sampai 465 sebelum Masehi. Saudara, Ratu Esther atau Hadasa ini sebenarnya adalah keponakan dari Mordekai. Orang tuanya meninggal sehingga dia anak yatim piatu. Bayangkan, ini wanita yang sederhana. Kalau kita melihat dari kesukuannya, dia suku Benyamin. Baik suku Benyamin dan juga Mordekai juga suku Benyamin. Mordekai sebenarnya sepupu, tapi karena jarak usia yang sangat jauh, maka Mordekai disebut paman dan dia merangkap menjadi orang tua bagi Esther. Dia sangat mengasihi Esther seperti putrinya sendiri. Dialah yang membawa Esther ke istana. Jadi saudara, pada saat itu ada suatu situasi yang sangat pelik. Raja Persia ini memang raja yang sangat berkuasa dan dia seperti Tuhan. Dia suka membuat pesta-pesta, saudara.
Dan itu pestanya bisa berbulan-bulan, lagi pesta-pesta. Ada satu ketika, saudara, dia ingin menampilkan ratunya yang cantik. Pada saat itu, sebelum Ratu Esther, yang menjabat sebagai ratu adalah Ratu Wasti. Saya tidak tahu, ada beberapa penelitian, Ratu Wasti menolak, ada beberapa alasan. Pertama, dia tidak ingin dipamerkan kecantikannya. Ada yang mengatakan bukan hanya sekedar dipamerkan kecantikan, tapi zaman dulu konteksnya beda dengan sekarang. Ratu Wasti menolak karena itu seperti melecehkan. Karena kecantikannya mau dipamerkan termasuk seluruh tubuhnya, saudara ya. Karena dia begitu cantik sehingga hanya yang cantik luar dalam tidak ada cacat yang bisa jadi ratu, saudara. Dan Ratu Wasti menolak. Dulu wanita tidak boleh bersuara. Jadi kalaupun posisi ratu itu hanya seperti simbol, tapi seperti boneka, saudara. Pengaruhnya tidaklah sama seperti raja gitu ya. Tentu tidak sama, tapi itu hanya pelengkap raja yang punya kekuasaan. Ketika Ratu Wasti ini berani bersuara untuk menolak ya, menolak. Nah, disitulah para pejabat tinggi memerintahkan raja supaya para istri mereka jangan seperti Ratu Wasti nantinya, sehingga Ratu Wasti dibuang. Dan sekian lama raja pun kesepian, sehingga para pejabat tinggi negara pada saat itu meminta raja supaya mereka mengadakan sayembara untuk menemukan pengganti Ratu Ratu Wasti. Saudara, Mordekai mendengar ini dan saya percaya bukan suatu kebetulan. Mordekai langsung menyodorkan Esther yang sederhana dan mengingatkan Esther identitasnya disembunyikan. Karena pada saat itu kaum Yahudi adalah kaum minoritas, sehingga banyak identitas yang harus disembunyikan. Dan inilah yang menjadi kecantikan dari Ratu Esther. Bukan hanya cantik di luar, tapi juga cantik di dalam. Dia patuh dengan apa yang dikatakan oleh Mordekai. Sehingga setelah sekian banyak eh, pemisahan, banyak ujian, banyak eh, sayembara, ya, aturan ketat, Esther lolos dan oleh perkenanan Tuhan, Esther akhirnya menjadi Ratu Persia. Bayangkan, seorang wanita yang sederhana, bisa dibilang sebelah mata. Kalau dulu yatim piatu itu kayak nggak dianggap. Udah gitu, udah yatim piatu, sangat sederhana, hanya diasuh oleh pamannya, kaum minoritas tapi bisa menjadi seorang ratu Persia, bisa dibilang ratu yang paling ratu sejagat pada saat itu karena kerajaan Persia pada saat itu adalah kerajaan yang terbesar di seluruh dunia. Bayangkan, saudara, dari sini kita belajar tidak ada yang kebetulan, saudara. Apapun titik di mana Anda berada, itu ketika Anda serahkan kepada Tuhan, maka hal yang mustahil pun akan terjadi, saudara. Esther bukan menang dalam kecantikan saja, saudara. Ada banyak hal yang menjadi rahasia yang akan saya ungkapkan di sini. Dan Esther menjadi ratu bukan untuk kenyamanan dia, tetapi diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Saudara, apa maksudnya diperlengkapi untuk waktu seperti ini? Mari kita baca kitab Esther. Saya mungkin akan buka dari Ester 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kita bergantian membaca ayat pertama saya dan selanjutnya Anda. Ester 4 ayat 10. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Ayat 11, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Ayat 12. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk waktu, untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.
Ayat 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara, jadi saya ingin menyampaikan situasi kembali. Pertama, ada ya seorang pejabat tangan kanan raja bernama Haman. Haman ini sangat membenci orang Yahudi karena awalnya dia membenci Mordekai yang gak mau tunduk. Setiap kali orang-orang semua hormat seperti hormat pada raja dan pada Tuhan, tapi Mordekai menolak karena orang Yahudi hanya menyembah kepada Allah Israel. Karena itu dia sangat benci sama Mordekai dan menyelidiki siapa Mordekai. Saudara Haman, kalau kita menyelidiki siapa Haman, Haman juga seorang keturunan Amalek. Jadi Haman ingin semua bangsa Yahudi dimusnahkan karena rasa bencinya yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Orang-orang pilihan Tuhan sering dibenci. Jadi ini perwakilan antikris. Saudara, Haman dengan manipulatif dia membuat satu rancangan undang-undang untuk membumi hanguskan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Dan disinilah peran Ratu Esther. Kenapa seorang wanita sederhana bisa jadi ratu? Saudara, mungkin Anda bertanya saat ini posisi Anda, saya hanya ibu rumah tangga, bukan ratu seperti Esther. Tidak masalah. Mungkin juga saya hanya tukang jual bakso atau apapun. Saudara, saya mau katakan saat ini, dari firman Tuhan saat ini, setiap penempatan, posisi di mana Anda berada, titik di mana Anda berada, selalu ada misi ilahi di dalamnya. Diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Oh, kebetulan Esther yang menang. Kebetulan dia disayang sama raja. Saya mau katakan, dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Saya menyukai perkataan Mordekai. Esther 4 ayat 14 ini menjadi jantung rohani, jantung titiknya dari kisah Ratu Esther ada di Esther 4 ayat 14b. Tetapi kalau kita bahas lagi dari ayat sebelumnya, Esther 4 ayat 14 sepenuhnya, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk waktu seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saya mengeksegesis ayat ini. Bukankah Esther sudah jadi ratu? Apa maksud dari pernyataan Mordekai? Saudara, pada saat itu terjadi perkabungan, tangisan-tangisan di mana-mana. Semuanya meraung. Kebudayaan orang Yahudi, mereka akan memakai baju lalu menaburkan abu. Ini yang dilakukan oleh Mordekai. Dan ketika Esther melihat itu, Esther menyuruh agar Mordekai jangan berlaku begitu. Tapi Mordekai sangat tegas. Kita memerlukan orang-orang yang tegas di dalam Tuhan. Dia mengingatkan Esther. Karena banyak orang, kadang kalau sudah nyaman, dia lupa posisinya buat apa. Dulu, waktu susah, dia ingat Tuhan. Tapi setelah dia punya posisi, dia lupa Tuhan. Bahkan dia bisa tega menjual agamanya, menjual imannya. Perhatikan saudara, pada saat awal Januari kemarin atau berdekatan dengan Anda tahu, ada beberapa para YouTuber rame-rame, para artis rame-rame masuk non-Kristen ya. Dari dia Kristen jadi non-Kristen ya. Seakan-akan itu kayak memang sengaja gitu ya saudara. Mereka lupa. Ketika mereka itu susah, mereka masih ingat Tuhan. Bahkan banyak orang-orang politik, saudara ya, yang justru mengiring mereka sampai ke posisi politik ya. Mungkin ya, Anda ingat kalau itu yang di penjara, saudara. Saya nggak perlu bilang. Tapi ketika mereka sudah dapat posisi nyaman, mereka lupa. Mereka lupa mereka itu buat apa di pemerintahan. Bahkan mereka jual iman supaya posisi mereka makin ketat di pemerintahan. Akhirnya mereka kebablasan di penjara, saudara. Ini yang sedang ditegaskan oleh Mordekai kepada Esther. Saudara,
Banyak orang setelah dia di posisi atas dia lupa buat apa dia ditempatkan di sana. Bahkan banyak yang jual iman, tidak pernah puas. Sudah jadi YouTuber terkenal, mau makin terkenal, mau tetap terkenal. Demikian juga Esther. Demikian juga artis-artis yang akhirnya menjual imannya. Saya mau katakan saudara, kita harus tegas. Seperti dikatakan di Esther 4 ayat 14. Kita ini kaum minoritas yang sering sekali gereja dibakar, ada apa-apa dibakar, ibadah dipersulit. Nah, begitulah. Jadi itu sudah tertulis di Alkitab ya, saudara. Orang-orang benar akan sering ditentang. Bahkan kalau saya bertiktok begini, saudara, akan banyak serangan. Itu biasa. Karena kalau roh-roh Amalek, roh-roh Amalek seperti eh, Haman ya, Hitler yang benci orang-orang pilihan ya. Ini memang sengaja. Kalau kebenaran itu, maka iblis merasa terancam. Jadi kalau nggak ada serangan, kalau ada serangan itu biasa. Justru kalau nggak ada serangan itu artinya kamu sudah temannya iblis gitu ya saudara. Tapi di sini kita tengking semua serangan bahwasanya Tuhan tetap yang akan menang. Saudara Esther diingatkan karena kenyamanan kadang membuat kita lupa diri. Mordekai sangat tegas kepada Esther. Kalau kau hanya diam ya cari aman ya, tetap Tuhan akan tolong dengan cara yang lain. Kenapa tidak dibilang? Tahukah Anda? Saya mau beritahu, hanya satu-satunya kitab yang tidak menulis nama Allah adalah kitab Esther. Tetapi justru di kitab ini, karya Allah nyata. Allah bekerja di balik layar. Mordekai tidak bilang akan timbul dari Tuhan atau tapi dari tempat lain. Saudara, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sekalipun kita gagal, sekalipun orang-orang pilihannya gagal, dia bisa pakai siapapun. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Tetapi Anda yang terpilih, akhirnya Anda jatuh dan Anda gagal, Anda yang rugi. Karena itu, malah dibilang dalam banyak tantangan, tangisan, air mata, rintangan, justru Mordekai mengatakan dengan penuh iman. Dia yang sudah mau siap mati masih bisa melihat peluang dalam tantangan. Siapa tahu justru untuk seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bukankah Esther sudah ratu? Ya. Dia ratu secara jasmania, tapi belum ratu secara rohani, belum menjadi ratu bagi kerajaan Allah. Ratu yang membawa umat Allah tetap tenang dan tetap eh, dia membawa perannya sebagai ratu untuk menyelamatkan umat Allah yang ditindas. Dan bukan itu saja, karena memang secara jasmani juga ratu nggak ada pengaruh. Jadi seperti boneka, pelengkap, pencantik raja. Tetapi ini pernyataan iman yang sangat besar. Siapa tahu engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Karena kedudukan sebagai ratu yang sebenarnya, baik jasmani atau rohani, dia punya pengaruh, dia punya suara, dia punya otoritas sebagai ratu. Dan selama ini, ratu-ratu yang sebelumnya sampai juga saat ini, itu hanya pelengkap, itu hanya penghibur, itu hanya sebagai simbol-simbol tapi tidak punya pengaruh. Jadi, baik dalam rohani, ratu yang dimaksud adalah ratu yang mengayomi, adalah ratu yang berpengaruh untuk berotoritas menyelamatkan kaum yang tertindas, baik rohani, baik jasmani. Jadi, yang dimaksud kedudukan sebagai ratu itu adalah yang seperti itu. Saudara, kita balik lagi, saudara. Kemudian, ratu, setiap kita, saudara, Anda sadar atau tidak, mungkin saat ini Anda merasa saya hanya ibu rumah tangga. Saya mau katakan, titik dimanapun Anda berada, ada tujuan ilahi di dalamnya. Mazmur 37 ayat 23 berkata, langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan apabila ia berkenan kepadanya. Ratu Esther, siapa yang sangka? Sudah orang Yahudi, kaum minoritas, dia bukan orang kaya. Saya yakin ketika sayembara, banyak yang cantik. Seperti kata-kata Amsal, banyak yang cantik, tetapi yang takut Tuhan, itulah yang kecantikan yang sesungguhnya. Esther tidak hanya cantik dari luar, tapi juga kecantikan dari dalamnya itu seperti aura positif yang sangat tinggi. Orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang bersandar pada Tuhan, kecantikannya berbeda, saudara. Mungkin ada yang sama cantik, tapi aura dari dalam keluar, kecantikan dari dalam keluar, itulah yang meluluhkan Raja Persia. Padahal identitasnya hanyalah wanita sederhana. Saudara, mungkin Anda, saya sebagai pendeta, juga sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai istri, juga sebagai dosen,
Anda mungkin sebagai dokter, Anda mungkin hanya ibu rumah tangga dan merasa kecil. Saya mau katakan, Tuhan menempatkan kita ada tujuan ilahi. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan inginkan dari setiap posisi kita. Anda sadar atau tidak? Kalau Anda sudah sadar bahwasanya Tuhan punya rencana untuk tiap posisi Anda, maka cara hidup Anda, cara pandang Anda pasti berbeda. Saudara, saya mau cerita dari kisah Ratu Esther, kita akan belajar juga tentang yang namanya providensia Allah bekerja di balik proses. Ini pesan yang kedua dari kisah Ratu Esther. Seperti yang saya katakan, satu-satunya kitab yang tidak pernah menyebut nama Tuhan adalah kitab Esther. Tapi kisahnya dari awal hingga akhir, kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang besar itu bekerja, saudara. Saya juga mau katakan, saudara, anda sadar atau tidak, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan memakai itu sebagai proses untuk mempersiapkan kita untuk siap di momentum ilahi. Inilah providensia. Providensia. Ini berasal dari bahasa Latin, providentia. Pro sebelum. Providensia melihat jauh ke depan. Penyediaan yang bijak. Ini artinya providensia, bagaimana Allah akan memelihara umatnya dan memenuhi apa yang menjadi rencananya. Allah sudah ada di masa depan kita. Saudara, dimanapun titik Anda berada, di situ ada tujuan ilahi dan tangan Allah bekerja. Bahkan saat kita merasa kita melakukan suatu kesalahan, bahkan saat kita berpikir kita ini hadir hanyalah karena suatu kesalahan, tapi saya mau katakan bahwasanya hidupmu bukan suatu kebetulan. Bahkan saudara, kalau mau hal yang sangat menyakitkan, anak-anak haram, kalau Tuhan izinkan mereka hadir, mungkin hasil pemerkosaan, hasil perselingkuhan, kadang yang tidak diharapkan justru hadir, saudara. Yang disebut anak haram lah, tapi di dalam Tuhan tidak ada anak haram. Yang ada perlakuan orang yang haram, saudara. Saya mau katakan, anak haram sekalipun Tuhan bisa pakai itu untuk tujuan atau misi ilahi. Karena Tuhan bisa pakai apapun, saudara, dan rencananya tidak gagal. Dan saya mau katakan, Anda bukan kebetulan. Sekalipun Anda anak haram, Anda mungkin tidak diharapkan, pernah digugurkan, Anda pikir Anda suatu kesalahan. Tapi saya katakan kalau Anda ada saat ini, karena Tuhan punya rencana buat Anda. Tetapi bukan Tuhan yang gagal, tetapi kitalah yang gagal untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara, saya mau katakan selalu ada proses, selalu ada providensi Allah dalam tiap situasi. Ini semua dilewati oleh orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mulai dari Musa sampai Paulus dan semua para murid. Saudara, demikian juga yang dilakukan Tuhan untuk Ratu Esther. Siapa sangka gadis Yahudi, anak yatim piatu bisa duduk sebagai ratu sejagat seluruh dunia. Seorang yang sederhana kalau cantik pasti banyak wanita cantik. Tapi kecantikan dari dalam, urapan Tuhan itu yang meluluhkan hati Raja Persia sehingga terpilihlah Ratu Esther. Saudara, Anda mungkin punya posisi saat ini. Mungkin bukan ratu, tapi Anda punya posisi yang berpengaruh. Saya mau katakan, itu bukan untuk kenyamanan Anda. Ada penyediaan Allah di balik proses apapun keadaan Anda. Dan saya mau katakan, dimanapun titik Anda saat ini berada, jangan berkecil hati. Mungkin Anda pikir, aku nggak ratu, dari dulu aku jadi ibu rumah tangga, kerjaku hanya masak, 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 di dapur, di kasur, di sumur. Saudara, saya mau katakan, ketika Anda tahu bahwa Anda ditetapkan untuk suatu misi ilahi, maka cara pandang Anda akan berbeda dan cara kerja Anda sehari-hari juga akan berbeda. Dan saya mau katakan, titik itu akan berat. Itu sebenarnya tempat Tuhan memproses. Saudara, ketika Tuhan memproses saya dari wanita karir jadi wanita yang harus punya anak dan tanpa ART, saudara, karena banyak lagu-lagunya, banyak dramanya punya ART. Seakan-akan bertanya, aduh saya sekolah tinggi-tinggi, saya harus cuci kain, saya harus cuci ini, saya harus bersihin ini. Nggak perlu sekolah harusnya. Kenapa Tuhan suruh saya sekolah kalau ngerjain yang kayak gini-gini? Ternyata itu proses. Itu belum selesai. Itu belum akhir. Saya mau katakan, apapun titik Anda, kekalahan Anda belum akhir.
kejatuhan Anda belum akhir. Keadaan Anda yang sulit itu bukan akhir. Justru itu awal panggung kuasa ilahi dinyatakan. Seperti Ratu Esther, mungkin dukanya berkepanjangan, sudah yatim piatu, dia harus diasuh oleh pamannya. Tapi siapa sangka Tuhan membawa dia, tangan Tuhan bekerja, Ratu Esther sudah ditajamkan lewat banyak eh, semua sayembara-sayembara yang harus dia lewati, saudara. Dan saya juga mau katakan, saudara, ini juga yang terjadi. Allah turut bekerja. Firman-Nya berkata di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, tidak ada peristiwa yang sia-sia di hadapan Allah. Mungkin Anda merasa aku gagal, Tuhan. Oh, aku kurang kompeten. Kalau begitu, Anda harus mengubah cara pandang Anda. Kegagalan bukan akhir, kejatuhan bukan akhir, itu justru awal panggung ilahi dinyatakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Ada syaratnya. Semuanya akan bekerja, bahkan dalam kegagalan kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi. Apa maksud kata mengasihi? Mengasihi artinya kita berkenan kepada Allah. Artinya ada ketaatan, kerendahan hati. Itulah bukti kita mengasihi. Mungkin saat ini Anda ada dalam sakit penyakit, Anda ada dalam pengangguran, Anda ada dalam kegagalan. Ketika Anda menyerahkan itu dan belajar percaya dan taat pada Tuhan, semua itu bisa diubah menjadi kebaikan. Anda tidak akan tahu. Di balik itu ada rencana Tuhan. Saudara, mari kita lihat kisah Yusuf. Kalau kita bicara tentang Yusuf, wow, kalau dibuat Yusuf ini, kalau kita hanya melihat sepenggal, belum sampai akhir, kita pasti akan bilang, ini pemuda yang sial terus. Siapa bilang? Ternyata kesialannya itulah yang membawa promosinya menjadi orang nomor satu sebenarnya di Mesir. Bukan hanya di Mesir, pada saat itu di dunia. Tuhan menempatkan dia untuk misi ilahi menyelamatkan bangsa Yahudi, bukan hanya bangsa Mesir atau bangsa Yahudi, bahkan seluruh dunia yang nanti ada saatnya kelaparan, saudara. Tetapi dia tidak akan pernah memenuhi misi ilahi ini kalau dia di awal ketika dijual oleh abang-abangnya yang iri kepada dia, dia kepahitan sama Tuhan. Saudara, mungkin Anda baik seperti Yusuf, tidak ada yang salah dengan anak ini. Hanya mungkin perangainya membuat orang iri, sehingga abang-abangnya makin iri. Tapi Tuhan mengizinkan itu. Kalau saya katakan, mungkin saat ini Anda ada dalam kondisi yang terpuruk. Anda nggak ngerti, Anda sudah melakukan yang baik, Anda difitnah. Itu dialami oleh Yusuf. Tetapi pada akhirnya Yusuf menjadi orang nomor satu di Mesir bahkan di dunia dan dia berkata kepada saudara-saudaranya yang ketakutan dengan dia, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, prosesnya panjang sebelum Yusuf menjadi seorang eh, Firaun, ya, Firaun. Firaun itu posisi. Bahkan dia bisa dibilang Firaun. Padahal dia kaum minoritas. Dia bukan orang Mesir, dia orang buangan, dia budak. Tapi memang begitulah prosesnya supaya dia bisa jadi orang nomor satu. Sama seperti Esther, dari buangan tapi dia jadi ratu. Ada juga proses, orang hanya melihat, oh dia bahagia. Setiap orang ada prosesnya, makanya jangan iri. Ketika orang di atas, Anda tidak tahu proses yang dia lewati. Dan Anda nggak usah urusin proses Anda. Kalau Anda saat ini berkecil hati, mungkin Anda ada di proses tahap pertama. Peremukan, pembentukan, pemurnian. Mungkin Anda sedang dipenjara, mungkin penjara-penjara yang berbeda, mungkin Anda sedang difitnah dengan konteks yang berbeda, saya tidak tahu. Tapi ketika Anda membawa itu kepada Tuhan dan Anda tetap bersikap benar, maka Tuhan akan putar balikan itu untuk mempromosikan Anda. Hanya dengan dia dibuang, dia menjadi budak, dia difitnah, dia dipenjara, disitulah dia dipromosikan menjadi Firaun. Ketika proses itu memurnikan eh, memurnikan si Yusuf, saudara. Anda semakin diperlengkapi lewat tekanan-tekanan, proses-proses hal-hal yang menyakitkan. Sebenarnya itu cara Tuhan memperlengkapi Anda.
Dia tidak langsung menaikkan Anda, dia menyembunyikan dan memproses akan-akan Anda merasa malang sekali nasibku. Aku lihat di media sosial, sebentar dia sudah jadi ketua DPR, sebentar dia sudah jadi gubernur, sebentar. Gak usah iri, saudara. Setiap orang ada prosesnya. Kalau dia tidak melewati proses, dia tidak akan lama bertahan. Tapi proses tidak pernah bohong, saudara. Bahkan ada orang iri, dengki, jatuhin Anda. Kalau Anda di posisi yang benar, bukan karena kesalahan Anda atau konsekuensi itu lain hal. Jangan bilang, oh aku diproses Tuhan. Aku masuk penjara karena aku korupsi. Oh inilah ujian dari Tuhan. Itu dodong, bodoh. Gak ada itu ujian dari Tuhan. Memang kamu yang harus didisiplin. Tuhan itu mendisiplin anak-anaknya yang korupsi. Ya, bukan karena itu. Anda ini benar, yang Anda suarakan benar, Anda dibenci, Anda difitnah. Tidak apa-apa. Mungkin Anda pun harus makan nelan ludah. Gue udah nggak dibayar. Gue tahu rasanya saudara. Pelayanan murni nggak dibayar, difitnah-fitnah lagi nih. Seperti yang ada di ini. Ya, gue pelayanan murni aja kita difitnah-fitnah begini ya saudara. Karena penampilan mungkin padahal kita ini cuman pakai-pakai yang ya gaya-gaya gitu ya saudara. Tapi tidak masalah. Selama Anda murni, selama Anda benar, Anda tidak melakukan kesalahan, tapi Anda difitnah, Anda dijelomoskan, akan ada pertolongan Tuhan. Tuhan akan balikan itu untuk mempromosikan Anda. Promosi dari Tuhan. Tahukah Anda orang-orang besar? Daud, dia akan selalu menjadi raja yang berkenan karena prosesnya panjang. Beda dengan Saul. Saul tidak diproses, demikianlah dia cepat jatuh. Orang-orang yang tidak diproses akan cepat jatuh. Udah diproses aja bisa jatuh. Seperti Daud. Terutama kenyamanan akan membuat kita jatuh. Makanya diingatkan oleh Mordekai kepada Esther, jangan pikir kalau kedudukanmu sebagai ratu kau bisa sembunyi saat orang Yahudi akan di bumi hanguskan karena iri dengkinya si Haman mempengaruhi raja. Jangan pikir kau cari aman. Berapa dari kita cari aman, cari aman, cari aman. Justru orang yang cari aman dia tidak akan pernah aman. Tapi orang yang berani ambil resiko untuk menyelamatkan atau membela kebenaran, dia akan dapat upahnya dari Tuhan. Saudara, Daud, siapa yang sangka dia ditolak oleh keluarganya? Ada penolakan, mungkin Anda ditolak, mungkin Anda baru menyelidiki bahwa Anda adalah anak yang ditolak, anak yang pernah digugurkan. Saya mau katakan, Tuhan punya tujuan kalau kamu ada di sini. Kalau kamu pernah mau digugurkan, kalau kau hasil anak haram, tapi kau ada, itu karena Tuhan punya tujuan. Dan itu bagian dari pemprosesan. Ketika kau tidak kepahitan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Daud, dia satu-satunya anak Isa yang diperlakukan berbeda. Itu harusnya yang jaga kambing domba adalah para pelayan, tapi Daud. Kalau yang dikasih yang besar, lumayan hanya dua tiga ekor, tapi Daud setia. Tuhan sedang membentuk hati Daud. Tuhan sedang menyembunyikan Daud sebelum memunculkannya di panggung ilahinya. Supaya Daud punya pondasi yang besar seperti rumah. Harus dalam. Karena kalau tidak dalam, ketika ada angin akan roboh. Saudara, kekuasaan itu ada banyak anginnya yang menggoncangkan. Kalau Anda tidak punya pondasi yang dalam, Anda akan goyah. Karena itu kita kadang disembunyikan Tuhan. Kadang kita diproses dengan pemotongan. Dengan orang-orang yang iri dengki, yang mencoba menyingkirkan kita. Tidak apa-apa. Serahkan itu pada Tuhan. Tetaplah beri yang terbaik. Beri yang terbaik seperti Daud. Walau dia hanya bernyanyi di depan domba-domba. Seperti rusa, dia beri yang terbaik. Bukan harus dia tunggu. Oh, adakah orang yang datang? Oh, kalau Bapak Gubernur datang baru saya nyanyi. Semerdu mungkin. Tidak. Karena dia tahu Tuhan hadir dimanapun. Walaupun aku bersama kaum domba-domba, aku akan beri yang terbaik buat Tuhan. Keintimannya dengan Tuhan memberi dia kekuatan baru setiap pagi. Semua ketakutan ketika Goliat ada. Tapi dia yang sudah tahu bagaimana Tuhan melepaskan dia dari hal yang lebih parah. Dia, dia maksimal di momentum ilahi Tuhan ketika dia mengalahkan Goliat. Bahkan sudah diurapi, sudah mengalahkan Goliat, dia masih dikejar-kejar oleh Saul yang iri kepada dia. Ternyata dia dikejar-kejar, disembunyikan lagi sama Tuhan untuk mempersiapkan dia menjadi raja. Dialah yang raja sampai sekarang sangat dihormati bangsa Israel. Bahkan Salomo yang bijak tidak seperti dia. Saudara, Salomo pun jatuh, pernah jatuh karena kenyamanan.
Tetapi saudara, proses-proses yang menyakitkan ini, sekalipun Daud juga pernah jatuh saudara, tapi hatinya tetap berbalik pada Tuhan. Beda dengan Saul. Beda hasil orang-orang yang yang diproses dengan orang yang tidak diproses. Orang yang diproses, dia punya pondasi yang besar. Ketika angin kencang menguji, dia tidak akan goyah. Bahkan kalaupun dia goyah, orang benar tidak akan sampai tergeletak. Daud langsung sadar, saudara. Saudara, ini yang mau saya katakan. Ada banyak cara Allah memperlengkapi kita untuk momentum ilahi, untuk waktu seperti ini. Saudara, sebab siapa yang punya berlian, saudara ya. Nah, ini untuk para laki-laki, berikanlah istrimu berlian, karena itu akan menjadi simbol proses. Supaya kalau kau beri dia berlian, saudara, dia nanti kalau misalnya banyak protes langsung bilang, ingat itu berlian aku beri padamu. Berlian itu mengalami pemotongan. Ya, pemotongan itu seperti penolakan. Wah, ada pemurnian, ada api, ya, baru dia berkilau. Saudara, penolakan, pemotongan, fitnah, itu semua proses untuk membuat kita seperti berlian. Itu tidak hanya dialami, itu dialami semua hamba Tuhan, dialami oleh semua utusan Tuhan. Ada saatnya kau ditolak, memang itu diizinkan untuk membentukmu menjadi seorang berlian-berlian. Sama seperti Yusuf, ditolak, dibuang, difitnah, dipenjara. Dia sedang dimurnikan, dia tidak kepahitan. Hanya orang yang bertahan dalam proses sehingga dia lahir sebagai berlian. Tetapi semua akan bekerja untuk kebaikan kita, saudara. Mungkin Anda dokter, mungkin Anda ibu rumah tangga, tapi Anda diproses lewat kedudukan Anda saat ini. Sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga, anak nangis, Anda nggak bisa melayani. Saya bisa merasakan itu, saudara. Tapi justru ketika saya melayani sebagai ibu, ada kekuatan ekstra yang saya rasakan. Ada hikmat yang mengalir, ide-ide yang mengalir lebih besar ketika saya membawanya kepada Tuhan. Saudara, sebenarnya Anda tidak sadar atau sadar, Anda sedang ditempatkan untuk memproses Anda. Kalau Anda saat ini disembunyikan, bukan berarti Anda ditolak. Penundaan bukan berarti penolakan. Penolakan itu bagian dari proses untuk proses ke selanjutnya sampai kita menjadi seorang berlian-berlian di tangan Tuhan. Saudara, ada banyak penentang-penentang umat pilihan. Pada saat itu saya mau cerita tentang genosida, bukan pestisida, genosida. Geno dari bahasa Yunani adalah ras tertentu. Dan sida ini artinya pembunuhan atau ini artinya pemusnahan ras tertentu. Ada kesamaan yang saya teliti antara Haman dan Hitler. Memang Haman ribuan tahun sebelum Hitler, jauh sekali. Tapi mereka punya roh Amalek. Roh Amalek adalah roh yang menentang atau roh antikris. Orang-orang yang membenci orang-orang pilihan dan coba menghalangi janji Allah digenapi bagi bangsa pilihan. Ini roh kebencian. Saudara, Haman merancangkan pembunuhan massal kepada orang Yahudi. Dan disitulah Esther berupaya dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi ratu yang sesungguhnya bagi bangsa Yahudi. Dan Hitler punya kesamaan, saudara. Nanti akan saya bahas tuntas. Dia juga punya kebencian yang sangat besar kepada orang-orang Yahudi di Perang Dunia Kedua. Saudara, saya mau cerita bahwasanya kita ini ditempatkan punya misi ilahi. Saya suka sekali dengan Corrie ten Boom. Dialah perempuan Kristen dari Belanda yang menyelamatkan banyak orang Yahudi. Kasihan sekali 6 juta orang Yahudi direncanakan sudah dibunuh oleh Adolf Hitler dengan sistem Holocaust. Holocaust. Saudara, tetapi ada satu pernyataan dari Kori, walaupun Kori akhirnya juga dibunuh bersama keluarganya, tapi dia mati untuk suatu panggilan ilahi. Ada berjuta-juta atau beribu-ribu orang Yahudi yang sudah berhasil dia selamatkan, walau akhirnya dia harus meregang nyawa dan mati. Tapi ada kata-kata yang sangat indah dari dia, padahal dia bukan orang Yahudi. Tapi dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Saudara, dalam kegelapan kebencian, kasih Allah tetap menemukan jalannya. Dia menjadikan rumahnya, menjadikan satu rongga untuk menyelamatkan orang Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi, saudara. Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan banyak orang-orang Yahudi yang mau Tuhan pakai besar untuk rancangannya, saudara.
Tapi saya mau katakan, lebih baik kita mati untuk suatu panggilan daripada kita hidup tanpa tujuan. Saya ulang, lebih baik kita mati untuk suatu panggilan ilahi daripada kita hidup tanpa tujuan ilahi. Ini yang dilakukan Kori. Memang kisahnya beda dengan Esther. Esther akhirnya dia menang dan bisa dahsyat, saudara. Kori kemenangannya sudah diperoleh. Kemenangan mungkin ada banyak orang, beribu-ribu orang sudah dia selamatkan. Walaupun harus dia bayar dengan nyawanya. Tapi tidak ada yang sia-sia. Dia dikenang oleh banyak orang Yahudi. Ada banyak pemimpin-pemimpin Yahudi lahir orang-orang yang dia selamatkan. Saudara, mungkin kisah yang berbeda, saudara. Apapun tempat Anda saat ini, Tuhan punya rencana. Kita sudah belajar bahwasanya selalu ada tujuan ilahi dalam hidup kita, dalam titik di mana kita berada. Dan yang kedua, bahwasanya Allah bekerja dalam setiap proses yang kita lewati. Seperti yang dilalui oleh Yusuf, dilalui oleh Daud. Dan sekarang saudara, bila kita melihat kisah dari Ratu Esther, diperlengkapi untuk waktu yang seperti ini. Apakah semudah itu? Saudara, jangan pernah menghadap pada apapun tanpa doa dan puasa. Sebelum Esther menghadapi Raja Persia, dia lebih dulu berlutut menghadapi Raja segala raja. Dia katakan di Esther 4 ayat 16, inilah kunci favor, inilah kunci terobosan, inilah kunci kemenangan Esther. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Dia mengajak puasa yang sama-sama dengan seluruh umat. Ketika umat Allah berdoa dan berpuasa bersama, maka akan terjadi terobosan. Saudara, apa yang selama ini mungkin seperti menghalangi, ada penghalang di tingkap-tingkap langit. Saudara, Anda sadar atau tidak sadar, setiap hari adalah peperangan rohani. Ada yang tidak kasat mata yang memang hanya bisa kita perangi dengan doa dan tidak cukup doa, bahkan puasa. Saya mau katakan, mungkin di masa krisis, mari kita tiru doa puasa Ratu Esther. 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Saudara, orang-orang besar, Musa juga melakukan doa puasa. Itu 40 hari 40 malam. Demikian juga yang lain. Daniel 21 hari, makanan tertentu tidak dimakan. Dan Esther 3 hari 3 malam. Saudara, dan Yesus sendiri, anak Allah, dia harus berpuasa 40 hari di padang gurun dan siap dicobai untuk menghadapi iblis. Saudara, disitulah kemenangan. Saudara, tidak cukup hanya Anda diproses, tapi harus ada terobosan yang hanya bisa diterobos di alam roh lewat doa dan puasa. Anda sadar atau tidak sadar, peperangan kita ini adalah alam roh. Ketika kita berdoa, kita sedang membuka pintu yang hanya ada terlihat di alam roh. Dan ini kejadian lebih dulu. Ketika kita berdoa, kita berpuasa, kita bukan sedang mengendalikan Allah atau mengatur Allah. Bukan, saudara. Kita berdoa dan berpuasa justru supaya hati kitalah yang diubah oleh Tuhan. Kita bukan sedang mengubah Tuhan. Siapa kita mengubah Tuhan dengan doa dan puasa? Tapi Tuhan, biar kita sepenuhnya dikendalikan Tuhan dan sepenuhnya berserah total pada Tuhan pada saat kita berdoa dan puasa. Itu bukan bicara mengubah situasi lebih dulu, tapi mengubah hati kita lebih dulu untuk lebih berserah penuh kepada Tuhan. Itulah yang membuka pintu favor Tuhan. Apa itu favor? Favor adalah perkenanan Tuhan. Favor ini bukan hasil usaha manusia. Saudara, siapapun yang menghadap raja, kalau tidak disuruh, hukuman mati. Saudara, saya mau katakan jangan pernah membuat keputusan apapun menghadapi hal-hal yang paling menghadapi siapapun tanpa Anda berdoa lebih dulu. Bukan hanya untuk mengubah situasi sesuai yang Anda harapkan, tetapi lebih dulu mengubah hati Anda. Karena ada peperangan-peperangan rohani yang tidak kasat mata, yang hanya bisa ditembus dengan doa. Ini yang membuka pintu alam roh, di mana kita meminta favor Tuhan, penjagaan Tuhan. Ini yang dilakukan. Doa seorang diri itu besar, tapi doa yang di mana kita sama-sama merendahkan diri itu lebih besar, saudara. Ada doa pribadi, ada yang doa sepakat bersama-sama, saudara. Ini yang dilakukan oleh Esther dan dayang-dayangnya.
Esther melakukan doa. Tahukah Anda senjata tertinggi kita? Ya, di dalam iman adalah doa, puasa. Puasa pujian, doa, puasa. Ini senjata rohani. Saudara, Esther berdoa, dia berpuasa. Ketika dia berdoa, dia berpuasa 3 hari lamanya. Tuhan sedang mengubah hatinya berserah total kepada dia. Tahukah Anda? Ada hal-hal yang tidak bisa ditembus, yang hanya bisa ditembus dengan doa dan puasa. Dan saat kita sehati sepakat berdoa dan berpuasa, saya tidak tahu, mungkin ada penghalang goal Anda selama ini. Saya sarankan Anda doa puasa. Bukan untuk mengubah supaya goal itu terjadi, bukan. Tapi lebih dulu mengubah hati kita agar kehendak Tuhanlah yang jadi dan dinyatakan. Ketika kita berdoa puasa, kita membuka pintu alam roh dan mengundang hadirat Allah penuh. Kita berserah total kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kalau dia berdaulat atas segala sesuatu, maka dia yang akan melakukan perkenanan dan membuat terobosan. Terobosan itu tidak datang dari kita, tapi dari tangan Tuhan. Tuhan yang menerobos, Tuhan yang membalikkan keadaan. Ini yang dialami Esther ketika dia berdoa puasa. Ini sedang membuka gerbang vapor Allah, perkenanan, perkenanan. Karena yang diubah adalah hati kita lebih dulu. Kita fokus pada Tuhan, fokus pada Tuhan, berserah total pada Tuhan, diambil alih pada Tuhan. Bukan kita ngatur-ngatur Tuhan lewat doa dan puasa. Tetapi ketika Tuhan berkenan, vapor itu berkenan, hal yang mustahil pun terjadi. Siapa sangka raja yang tidak pernah didatangi tanpa diundang bisa berkenan kepada Esther. Bukan karena Esther cantik, bukan karena kecantikan wajahnya. Tapi karena dia sudah lebih dulu mempersenjatai dan mempersiapkan dirinya. Sehingga paper Allah membuat Anda yang tidak pantas pun menjadi pantas dilihat, saudara. Itu terobosan ilahi. Dan vapor akan memberi kita keberanian. Dulu kita takut, Tuhan takut. Orang-orang Kristen dibunuh Tuhan. Aku takut, tapi ketika kau berdoa dan berpuasa, kau tidak lagi takut. Bukan berarti keberanian itu tanpa rasa takut, saudara. Rasa takut itu normal. Tapi keberanian ilahi adalah rasa takut yang dikalahkan oleh iman yang besar pada penyerahan total kepada Tuhan. Saat kita berdoa dan berpuasa, hikmat surgawi turun, strategi turun. Apa yang selama ini tidak bisa kita pikirkan, Tuhan beri ide-ide, Tuhan beri hikmat. Esther akhirnya punya ide. Saat aku sudah bisa mendapat perkenanan raja oleh favor Tuhan. Dia punya strategi untuk menaklukkan hati raja. Dia tidak langsung cerot, 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 cerot. Ini nih si Haman ini begini, begini. Dia tidak begitu. Ada hikmat yang Tuhan beri. Hikmat ini akan mengajar kita kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara, saudara. Dan Ratu Esther tidak langsung mengadu atau mengata-ngatain si Haman kepada raja di depan semuanya. Dia tahu strategi. Dia bilang, makanlah bersamaku raja. Saudara, ini hikmat yang Tuhan beri. Sekalian dia membuat persiapan lagi persiapan. Mencari waktu yang tepat. Akhirnya raja pun berkenan datang bersama Haman dan disitulah diungkapkan oleh Esther. Ini hikmat, ini bicara strategi, ini bicara waktu yang tepat. Ketika Anda doa dan puasa, Roh Kudus akan menuntun memberitahu, kamu datang. Ketika kamu takut, ketika kamu sedang berdoa dan berpuasa, maka kamu yang takut akan diubahkan oleh Roh Kudus, diberi keberanian ilahi. Kamu yang gak pinter ngomong, akhirnya kau bisa ngomong dengan penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, saudara. Minta itu kepada Tuhan, karena memang kita duta-dutanya, alat-alatnya akan diperlengkapi. Yang tidak bisa menjadi bisa. Inilah yang dihasilkan oleh doa dan puasa. Dia punya strategi yang tepat. Tahu, mengajak makan itu. Banyak hal yang diselesaikan di meja makan. Karena kalau laki-laki lagi lapar, saudara, yang ada nanti marah. Ya kan? Coba kalau Esther langsung nyerocos aja. Begini ya Pak Baginda, karena mungkin dia kurang doanya ya saudara ya. Dia masuk aja modal cantik-cantik ya saudara ya. Tapi dia nggak modal itu. Cantik luar dalam, dia bicara tentang persiapan yang matang. Cantik fisik,
cantik, lebih cantik lagi dari dalam. Dia tahu kapan berbicara, hatinya lembut sehingga raja terus senang dan terpesona oleh Ratu Esther. Bukan karena fisiknya yang cantik, tapi semuanya. Dan karena perkenanan Allah. Ada hikmat. Dia layani dulu raja, dia kasih masak makanan sehingga hati raja tenang. Saudara, inilah yang sedang Tuhan nyatakan ke kita berdoa dan berpuasa. Percayalah, hikmat Roh Kudus yang melampaui hikmat dunia ini akan memenuhi anak-anak Tuhan yang kita penakut karena kaum minoritas akan diberi keberanian ilahi untuk berbicara. Karena Tuhan sedang berperang untuk kita. Dan doa puasa ini akan membalikkan situasi secara ilahi. Tahukah Anda? Awalnya Haman sudah merancang, dia buat yang gantungan setinggi-tingginya karena rasa bencinya pada Mordekai. Tapi akhirnya dia yang digantung di sini. Saudara, mungkin ada banyak orang iri hati sudah merancang yang jahat pada Anda. Percayalah ketika Anda bawa itu kepada Tuhan, Tuhan akan membalikkan situasi itu. Bukan untuk mengancam Anda, tapi orang yang punya niat jahat itu yang akan jatuh kejeblos ke dalam siasat-siasatnya. Dan justru siasatnya itu yang akan mempromosikan Anda. Saudara, saya sering sekali dikata-katai, saya sudah biasa. Saya ditusuk dari belakang, saya dimanfaatin, saya sudah biasa. Saya disalah mengerti, saya sudah biasa. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong bela saya. Ketika Anda ada di titik yang benar dan Anda berserah pada Tuhan. Bahkan orang-orang yang ngata-ngatai saya, Tuhan pakai untuk mempromosikan saya. Karena berdiam itu akan murni setelah dia diproses, saudara. Inilah terobosan dari doa dan puasa. Dan bukan hanya itu, kenaikan posisi dan perluasan pengaruh itu yang terjadi pada Esther dan Haman. Awalnya Esther hanya minta selamatkan bangsa Yahudi Tuhan. Mungkin dulu dia nyaman-nyaman jadi ratu. Tapi dengan kejadian yang dilakukan Haman, Esther dan Mordekai dipromosikan Tuhan setinggi-tingginya. Harta Haman yang berlimpah akhirnya jatuh pada Esther dan Mordekai. Esther dipercaya baginda raja semakin disayang karena kelihatan hikmatnya yang luar biasa. Saudara, mungkin ada orang yang ingin jatuhkan Anda. Tuhan akan balikkan situasi itu. Ada orang yang ingin menjegal-jegal Anda. Percaya ketika Anda bawa pada Tuhan, berserah total pada Tuhan dan melakukan sikap Anda benar, maka situasi itu justru akan Tuhan pakai untuk memperluas pengaruh Anda, untuk menaikkan dan mempromosikan Anda. Karena orang juga tidak bodoh. Dia akan melihat siapa sesungguhnya penghasut dan siapa orang-orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Dan orang-orang yang takut Tuhan, jangan pernah kamu mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai musuh-musuhmu, orang-orang dengki itu justru membawamu naik ke level lebih tinggi. Itu yang dialami oleh Yusuf. Kalau tidak ada abang-abangnya yang iri dengki, maka dia tidak akan pernah jadi orang nomor satu di Mesir. Maka pada akhirnya kita akan berterima kasih sama orang-orang yang memfitnah kita. Pada akhirnya kita akan berterima kasih sama orang-orang yang mengolok-olok kita. Karena mereka yang akan jatuh pada perangkap mereka dan cara mereka justru akan mempromosikan kita. Tapi syaratnya kau bersikap benar dan menjaga responmu yang benar. Maka promosi itu akan jatuh padamu. Karena itu perlu doa dan puasa. Ada hal-hal yang tidak bisa ditembus. Bahkan relasi Anda mau sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda. Saya mau katakan, itu semua dari Tuhan. Favor perkenanan dari Tuhan. Karena Tuhan berdaulat pada siapa, dalam apapun. Dan dia hanya memberikan favornya pada orang-orang yang berkenan di hatinya. Karena itu carilah perkenanan Tuhan. Bukan mencari hormat manusia. Apa yang Tuhan senang? Puji dia, sembah dia. Saudara, ketika Esther sudah berpuasa, disitulah dia berani menghadap raja. Saudara, saya percaya dan saya berdoa saat ini. Anda yang ketakutan untuk bersuara, Anda boleh menjalani doa dan puasa. Minta kekuatan, minta keberanian. Saudara, hanya dengan keberanian itu yang membuka pintu Kairos. Bila Esther tidak berani menghadap raja, asik doa, doa, doa disuruh, udahlah menghadap raja lah. Enggak lah doa kita, doa nanti rajanya datang sendiri. Enggak mungkin, saudara, enggak mungkin. Kita yang harus datang dengan keberanian dan berserah total. Tapi harus dengan persiapan, saudara. Harus dengan persiapan. Esther sudah menyerahkan total dirinya.
Dia berpuasa, hatinya sudah diubah Tuhan. Dan dia berserah total pada Tuhan. Inilah yang membuka pintu Kairos. Puasa itu memberi kita keberanian. Dan panggilan menuntut keberanian, saudara. Demikian juga kita semua. Jadi apa yang kita pelajari dari kisah Ratu Esther? Posisi Anda jangan pernah berkecil hati. Itu bagian dari tahap proses. Anda tidak akan tetap di sana kalau Anda tahu bersikap benar. Beranilah berdiri di tempat di mana Tuhan taruh. Mungkin saat ini ada Anda di tempat genting. Gunakan pengaruhmu untuk kebaikan, untuk kebenaran, jangan untuk kenyamananmu atau kenyamanan keluargamu. Belah kebenaran, belah keadilan, dan bawa terang Kristus kemanamu. Siaplah bayar harganya, saudara. Tuhan mungkin saat ini sedang ada kau di tahap proses satu. Ingat, kau mungkin nggak tahu, kau nggak mungkin nggak ngerti. Nanti setelah kau di tahap proses akhir penempatan, kau baru ngerti. Bersyukurlah untuk itu semua. Syukur akan membuka pintu mujizat. Kalau diproses, jangan banyak protes, saudara. Kita dibentuk, kita dibentuk dengan diperlengkapi dengan proses-proses tekanan, pemotongan, pemurnian. Karena itu yang akan membuat kita mampu memenuhi tujuan ilahi. Saudara, Tuhan tidak pernah menyanyiakan tiap posisi kita, saudara. Dia selalu mempunyai satu tujuan ilahi dimanapun titik kita berada. Dan saat ini, saat Allah memanggil, dia pasti memperlengkapi. Dia nggak pernah memanggil tanpa memperlengkapi kita yang tidak sadar. Kita sedang diperlengkapi lewat segala situasi. Karena itu, minta tuntunan Roh Kudus. Kita di sini bukan kebetulan, tapi ada penetapan ilahi. Maka cara pandang kita akan berbeda dan cara kita akan berbeda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau memanggil kami dan memperlengkapi kami, memproses kami, membentuk kami, kami mau. Kami mau kau ubah hati kami bergantung berserah total kepadamu. Dimanapun titik kami berada, kami mau memandangnya, merespon benar dan bertindak benar. Kami mau setia seperti Yusuf, seperti Daniel sebelum kau angkat tinggi. Demikian juga Esther. Kamilah Esther-Esther zaman ini. Perlengkapilah kami untuk waktu seperti ini. Dan semuanya biar untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikian firman Tuhan hari ini. Dan bagi teman-teman yang ada di YouTube, Tuhan memberkati. Anda bisa mendengar rekaman ini di YouTube. Baik, saya selesai juga buat teman-teman yang di YouTube dan di Zoom. Tuhan memberkati.